Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nur Hasana dari kelas MN21D. Untuk pertemuan minggu ini, di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran budgeting untuk manajemen strategi manajemen, dan pengendalian keuangan finansial controlling. Di sini ada proses perusahaan, perencanaan, pengeluaran, dan pemasukan atas uang cash out and cash in atau aliran uang cash flow disebut dengan penganggaran Shimamoto 2012. Lebih lanjut, menurut Ryder 2014, untuk mengawali sebuah perencanaan, maka diperlukan proses anggaran sehingga anggaran merupakan bagian dalam perencanaan keuangan. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada anggaran penjualan atau anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual dalam jumlah berapa kuantitasnya, berapa harganya, dan kepada siapa akan dijual oleh. Karenanya, anggaran penjualan dapat menentukan tingkat dana yang akan dihasilkan untuk menutupi biaya operasional. Dengan demikian, apabila pendapatan yang diterima dapat melebihi biaya operasional surplus, maka perusahaan memperoleh laba. Namun sebaliknya, apabila perusahaan mengalami defisit, maka perusahaan mengalami kerugian. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan harus mencari sumber yang menutupinya dari beberapa sumber seperti pinjaman modal atau melakukan penjualan aset perusahaan. Yang kedua, ada anggaran produksi. Jika merupakan perusahaan manufaktur, anggaran produksi bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki oleh 2012. Ketiga, anggaran operasional. Anggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh persyaratan produksi. Adapun yang termasuk biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa antara lain yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terbagi berdasarkan departemen atau lini produksi. Anggaran biaya penjualan umum dan administrasi. Adapun biaya penjualan umum dan administrasi meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, biaya terkait eksekutif direksi, dan sebagainya. 1988. Selain itu, biaya yang termasuk dalam anggaran ini adalah gaji, tunjangan jabatan, persediaan perjalanan, alat tulis asuransi, dan sebagainya. Anggaran modal merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan produksi baru atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, lini produk baru, dan sebagainya. Di sini ada anggaran penelitian dan pengembangan riset and development (R&D). Anggaran R&D pada umumnya timbul dan bagian dari rencana strategi yang jumlah biayanya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk atau layanan baru dan kegiatan bisnis lainnya untuk membangun perusahaan mencapai tujuan jangka panjang. Anggaran proyek lain merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk pengembangan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, kampanye, promosi, atau iklan, atau kegiatan serupa yang membutuhkan pengeluaran dengan jumlah besar uang di luar atau di atas pengeluaran biaya yang bersifat rutin dan aktivitas operasional normal bisnis. Anggaran kas merupakan anggaran atas kondisi layanan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Di sini ada laporan keuangan yang diproyeksi bertujuan menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Definisi anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu.
Kaplan 2009. Keuntungan penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif menurut Lydia 2014 dan Osim et Timeo 2017 adalah sebagai berikut. Satu, menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Yang ketiga, ada membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, ada mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Yang kelima, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Yang keenam, membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusi dengan tepat. Yang ketujuh, ada membantu mengkoordinasi kegiatan organisasi dengan mengintegrasikan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit kerja di perusahaan. Yang kedelapan, yaitu memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Di sini ada budgeting, penganggaran, strategi manajemen, manajemen strategi, dan financial controlling, pengendalian. Penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Strategi adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Peran manajemen strategi dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategi direncanakan untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya. Widuri dari Supato 2019. Penganggaran di sisi lain digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawan. Keputusan strategi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjut. 2. Investasi pada kegiatan bisnis baru. Yang kedua, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Yang ketiga, ada keputusan pertimbangan investasi pada kegiatan bisnis baru. Oleh karenanya, terdapat pemisahan penganggaran operasional dan modal yang menunjukkan implikasi dan keputusan yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan antara mengalokasikan dana untuk kegiatan yang telah eksis ada dan kegiatan baru. Antara bagian jenis perencanaan dan penganggaran menunjukkan pengaruh timbal balik yang mereka miliki satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.